Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فنحمد الله عز وجل على ما من علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فإننا المحاضرة باللغة الإندونيسية أم باللغة العربية؟ بالإندونيسية. طيب. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sebagaimana salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah sebelum masuk ke pembahasan kitab. Yang pertama, dan saya harap yang pertama ini antum memahaminya dengan baik, dan insyaallah ta'ala itulah hakikatnya, bahwa keberadaan ana di hadapan antum saat ini bukan karena saya lebih berilmu di ruangan ini, bukan karena saya lebih senior, bukan pula lebih berhak, tetapi karena kita sama-sama memahami firman Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sit, fadzakara minha idza stansahaka fansahhu. Karena insyaallah taala, dan saya seyakinnya bahwa di ruangan ini ada yang jauh lebih berilmu daripada saya. Di antara mereka yang saya lihat sekarang adalah Ustadzul Qarnain. Saya ke Yaman, beliau sudah 4 tahun di sana. Juga di tengah-tengah antum ada ustadz saya yang membukakan mata saya terhadap sunnah ini, Ustadz Muhsin. Sekalipun beliau belum kiaman, tetapi insyaallah beliau termasuk dari orang yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala di atas sunnah ini, walaupun sedikit orang yang mengenal beliau. Ini saya ucapkan mimbab al-i'tiraf lidzil fadli fadlah. Maka insyaallah ta'ala majelis kita ini adalah majelis mudzakarah. Saya bukan sebagai mudarris, saya bukan sebagai muallim, tetapi saya yang duduk di depan untuk membuka mudzakarah di antara kita untuk kitab ini. Fa insyaallah ta'ala kulluna mufid wa kulluna mustafid. Fa nahnu yufidu ba'duna ba'dan wa yastafidu ba'duna min ba'd. Kita saling sharing, saling memberikan faedah dan saling menyimak dari satu sama yang lainnya akan faedah yang akan kita mudzakarah dalam kitab ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, dzakiril ilm fa inna mudzakaratahu hayatuh. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan antum semua tentang wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Abu Abdillah Muhammad bin Idris, di mana beliau menyatakan, lan tanala ya akhi lan tanala al-ilm illa bi sittatin sa'umbi'uka bitafsiliha dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa mulazamatul ustadi wa tuluz zamani, atau kama qala rahimahullahu ta'ala. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan pernah meraih ilmu agama kecuali dengan 6 hal.
dengan 6 perkara yang akan aku terangkan rinciannya. Yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, zakaun, kecerdasan. Kecerdasan EQ ini memberi pengaruh besar dalam kesuksesan seorang menuntut ilmu agama. Terkadang kita melihat ada orang yang belajar 2-3 tahun lebih bagus ilmu nahunya, fikihnya, akidahnya, mustalah hadisnya, terus yang lainnya ketimbang orang yang lebih lama belajar daripadanya, karena kecerdasan yang Allah berikan, dan itu merupakan fadlullah yu'tihi may yasha. Dan jangan sampai kita diberikan zakat tetapi tidak diberikan zakat, karena sungguh zakat tanpa zakat itu tidaklah bermanfaat. Maka kalau kita memohon, maka memohonlah Allahumma inni as'aluka zaka'an wa zaka'an, karena Allah azza wa jalla yaqul qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, wa kama qala fi ayatin ukhra qad aflaha man tazakka. Fal ibrah bi az-zakah bizaka wa laysa bizaka, fa inna zaka biduni zaka musibah wa bala ala sahibih. Ini yang pertama kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, zakaun, kecerdasan. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, hirs, semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Dan kalau kita membaca qiraah para salaf atau sirah para salaf, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama, mungkin saya dan antum semua belum layak dipanggil sebagai seorang talib, apalagi untuk dipanggil sebagai seorang ustadz. Kalau kita membaca biografi ulama salaf, bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, mungkin jangankan untuk dipanggil ustadz, kita dipanggil talibul ilmi aja belum tepat. Ya, hanya saja karena kita berada di negeri yang terkadang agak lebay bin alay, sehingga 2-3 tahun atau berapa tahun saja hanya bisa menghafal ini beberapa ayat, beberapa hadis, terkadang kita sudah dipanggil ustadz. Sebenarnya kalau kita membaca biografi ulama salaf, kita akan tahu diri. Namun karena mimbab mimbab la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, memberi apa yang kita miliki, bukan karena telah sempurna. Karena kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, al-muhaddits al-Yamani rahimahullah, di dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib, kata beliau, iqra'u sirat as-salaf faka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azim. Coba sesekali kamu membaca sirah para salaf, karena tatkala kamu membaca sirah mereka, kamu akan sadar bahwa engkau sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Setiap kali kita melihat ke gunung, maka kita akan tahu diri kita sangat kecil di hadapannya. Demikian pula ketika kita membaca ulama salaf, sirah ulama salaf, bagaimana perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu agama, kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atasnya. Perjuangan mereka untuk jihad, haji, sedekah, birrul walidain dan segala kebaikan yang lainnya, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil, faka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azim. Maka kita akan sadar bahwa kita sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Artinya, kalau kita mau riya, kalau andai kata boleh riya, boleh ujub, maka sungguh ulama salaf lebih layak untuk ujub. Mereka punya bahan, bahan untuk ujub mereka punya, bahan untuk riya mereka punya. Sedangkan kita riya, ujub, sedangkan bahan yang kita gunakan untuk riya itu tidak berkualitas. Kita mau riya dan ujub dengan apa jemaah? Dengan ilmu, amalan, jihad, dakwah, sabar. Kalau kita membaca sirah ulama salaf, maka bahan yang selama ini kita terjerumus ke dalam ujub, riya karena bahan tersebut, demi Allah itu bahan yang tidak layak untuk ujub, tidak berkualitas. Mereka para salaf
memiliki apa yang kita tidak miliki, melakukan apa yang belum kita lakukan untuk agama Allah Jalla wa'ala. Tetapi mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu'. Oleh karenanya Syekh Mubil menyatakan, iqra'u sirat as-salaf faka'annaka taq'udu tahta jabalin 'azim. Kalau kamu membaca sirah salaf, kamu akan sadar bahwa diri kamu sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membuka bagaimana sirah mereka, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu agama, ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang harus minum air kencingnya sendiri, yaitu Abdurrahman bin Kharash. Walaupun sebagian ulama menyebutkan dia seorang yang Syi'i, tetapi ini disebutkan di dalam kesungguhan menuntut ilmu agama. Ya, di antara mereka 8 bulan ya dalam keadaan miskin, ya. Seperti juga Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in berjalan dari Basrah ke Yaman ke Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, berjalan kaki. Sebelum mereka ke Yaman, mereka ke Mekah terlebih dahulu sambil umrah. Begitu mereka tawaf, mereka mendapati Imam Abdul Razak di situ. Maka kata Yahya bin Ma'in yang merupakan sahabat Imam Ahmad yang menemani perjalanan beliau tersebut, kata Yahya bin Ma'in, "Untuk apa lagi kita ke sana? Udah jumpa di sini. Kita tagih aja hadisnya di sini. Habis itu pulang kita." Ya kan? Cuma enggak ada yakan. Kalau yakan orang Medan biasanya. Ya. Kata Yahya bin Ma'in, "Kita tagih aja hadis-hadisnya di sini. Jadi kita enggak perlu ke Yaman lagi, menghemat waktu, menghemat biaya." Kata Imam Ahmad, "Tidak. Hadis di Mekah beda dengan hadis di Yaman. Di sini kita minta hadis kepadanya dan kita akan tetap pergi ke rumahnya di Yaman dan kita akan minta lagi hadis-hadis yang lain kepadanya." Tapi disebutkan dalam sejarah tersebut, begitu Imam Ahmad sampai ke tempat Abdul Razak bin Hammam As-San'ani sahibul Musannaf, beliau Abdul Razak bin Hammam As-San'ani mempersilahkan Imam Ahmad menjadi imam salat maghrib. Karena Imam Ahmad beliau tidak hanya dimuliakan oleh murid-murid beliau, tetapi beliau juga dimuliakan oleh guru-guru beliau atas keilmuan beliau. Begitu beliau jadi imam, beliau hanya membaca salah satu dari surat pendek dalam Al-Quran, rupanya tidak lancar bacaannya. Ada beberapa ayat yang terlupakan oleh beliau. Maka Abdul Razak jadi terkejut. Kok bisa Imam Ahmad seperti ini? Ya. Maka Imam Ahmad pun menceritakan, bahwa sudah 3 hari berlalu dalam perjalanan, wahai Abdul Razak, tidak ada yang kami konsumsi kecuali air. Dan di dalam perjalanan menuntut ilmu agama tersebut, Imam Ahmad menjual sorbannya, menjual sendalnya dan sebagian pakaiannya untuk beli roti sehingga bisa bertahan dalam perjalanan menuntut ilmu agama tersebut agar tidak mati kelaparan. Ya. Antum Masya Allah, belajar dalam gedung, ada AC, ayam lagi makannya. Kami di Yaman ayam seminggu sekali. 1/3 ayam untuk 10 orang. Rada nggak sampai 1/3. Satu nampan 10 orang. Dan sehari cuma sekali makannya. Pagi roti, malam pun roti. Kalau telat makan roti, masuk angin, rotinya bisa untuk banting kambing. Keras. Ini yang kedua pesan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hirs. Semangat. Dan itu salah satu pesan Nabi secara umum. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz wasta'in billah. Kama rawahu Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wajtihad. Bersungguh-sungguh, disiplin, perjuangan, tidak hanya semangat. Karena ada orang cerdas semangat. Seminggu 2 minggu KO dia. Cerdas anaknya, belajar bahasa Arab, Ustaz, belajar bahasa Arab sehari 3 kali, semangat. 2 minggu pensiun dini seumur hidup sampai datang malaikat maut. Butuh perjuangan jemaah, ijtihad. Apa kata Imam Mujahid? La yanalul ilm Kata Al-Imam Yahya ibnu Abi Katsir. Kata beliau, la yanalul ilm bi rahatil jasad.
ilmu agama itu tidak akan pernah diperoleh dengan santai-santainya badan. Kalau antum membuka Sahih Muslim, akan antum dapatkan ucapan beliau ini diletakkan oleh Imam Muslim pada bab mawaqitus salah. Apa arti mawaqitus salah? Hadis-hadis yang menerangkan waktu-waktu salat. Karena mawaqit terbagi menjadi dua, mawaqit zamaniyah dan mawaqit al-makaniyah. Al-mawaqit makaniyah seperti ya lam-lam, ya bir ali dan seterusnya. Itu mawaqit al-makaniyah. Di dalam bab mawaqit, beliau letakkan di ujung pembahasan mawaqit, beliau letakkan hadis ini. Kalau kita membaca, sekilas membacanya, mungkin akan timbul pertanyaan, apa kesinkronan antara ucapan Yahya ibnu Abi Katsir ini dengan pembahasan yang sedang beliau bahas? Pada Imam Muslim sedang membahas waktu-waktu sholat. Kok tiba-tiba beliau menyebutkan ucapan Ibnu Abi Katsir di atas? Ibnu Abi Katsir di atas. Apa keterkaitannya dengan pembahasan yang beliau sedang bahas? Kata para ulama, Imam Muslim ingin menerangkan kepada kita bahwa hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam pembahasan ini yang sebagiannya satu makna tetapi jalannya sangat banyak. Matanya sama tapi beliau sebutkan dari sekian jalan. Beliau ingin menerangkan bahwa jalan-jalan hadis tersebut yang begitu banyak tidaklah beliau memperolehnya kecuali dengan penuh perjuangan. Ya, di akhir mawaqitus shalah beliau letakkan ucapan Yahya ibnu Abi Katsir ini. Al-Imam Ibnu Abi Katsir, bahwa beliau menyatakan la yanalul ilm birahatil jasad. La yunalul ilm fi'il mughayyiru shighah. La yunalul ilm birahatil jasad. Bahwa ilmu agama tidak akan diperoleh dengan santai-santainya badan. Mau dapat ilmu agama butuh perjuangan. Makanya sebagian orang ketika meminta pelajaran kepada seorang ustadz dengan sebuah permintaan yang mustahil. Ustadz, ajarkan saya bahasa Arab, 6 bulan udah bisa bahasa Arab, udah bisa nulis, bisa ngomong, bisa baca kitab. Lah ustadz yang mau mengajarkan dia 5 tahun baru bisa bahasa Arab. Gimana orang yang bisa bahasa Arab 5 tahun mengajarkan orang lain bisa dalam 6 bulan? Kan mustahil. Dajjal datang dia belum bisa bahasa Arab. Ya kan? Sebagian orang maunya selalu instan. Pada Imam Al-Bukhari disebutkan nulis Sahih Bukhari kurang lebih 16 tahun, 15 tahun kurang lebih. Ya, Ustaz Al-Qurnain 15 tahun kurang lebih. Dan demi satu hadis beliau dalam satu malam bangun 20 kali. Ngecek lagi hadis itu. Imam A'mash saking berharganya waktu di sisi beliau dalam menuntut ilmu agama dan beliau tidak mau ada waktu yang berlalu tanpa ilmu agama. Suatu ketika beliau masuk ke tempat buang hajat, beliau minta budak sahaya dari luar membaca hadis dengan suara yang keras. Sehingga sambil buang hajat pun beliau dengar hadis. Karena kalau beliau yang baca kan gak mungkin dalam WC. Iya. Segitunya mereka, semangatnya mereka di dalam menghafal ilmu agama. Maka kata Imam Syafi'i yang ketiga perlu ijtihad, kedisiplinan, keseriusan. Karena ada orang cerdas, semangat tapi gak disiplin. Tidak mau terikat, tidak mau berjuang, tidak mau begadang di malam hari. Ya, yang namanya menuntut ilmu agama membuat kita kurang istirahat, harus beradang di malam hari dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i demi mengeluarkan faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair ma fa'ala nuqair, sebanyak 100 faedah, wudu isya beliau masih bertahan sampai salat subuh. Sampai keluarga Imam Ahmad menyangka bahwa Imam Syafi'i tidak salat witir. Buktinya air yang mereka sediakan untuk wudu salat tahajud tidak berkurang sedikit pun. Butuh ijtihad jamaah yang dimuliakan Allah. Dan saya menyampaikan ini bukan karena saya sudah menjadi figur, tapi paling tidak kita saling introspeksi diri dan kita tahu kadar diri kita. Paling tidak itu. Yang keempat kata beliau, wabulghatun, punya bekal. Karena kalau kita nggak punya bekal gimana menuntut ilmu agama? Kita beli, pergi ke kajian, kita harus punya uang. Dan kita jangan pernah pelit untuk mengeluarkan bekal di dalam ilmu agama. Bahkan merupakan simbol menuntut ilmu agama di zaman salaf ada sebuah ungkapan yang terkenal dari Syu'bah Abul Bistam.
Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Kata beliau, man talabal hadis aflas. Orang yang mau menuntut ilmu agama, dia harus membangkrutkan dirinya. Imam Malik disebutkan atap rumahnya beliau jual untuk biaya menuntut ilmu agama. Yahya bin Ma'in beliau mendapatkan warisan yang cukup banyak. Semuanya beliau habiskan untuk menuntut ilmu agama, sampai-sampai sendal yang beliau punya juga beliau jual untuk bisa menuntut ilmu agama. Lah sekarang sebagian kita mau ikut daurah, mulai perhitungan. Harga Grab 25.000, pulang 25.000, nasi bungkus 10.000. Ini waduh 200.000, sayang nih. Kalau ada yang kasih gratis baru mau berangkat, berarti nggak akan mungkin dapat ilmu, nggak akan mungkin. Walaupun dapat kurang berkah, nggak lengket. Bahkan sebagian orang baru datang, masa cuma ayam, kenapa nggak kambing? Masya Allah. Kasih kambing, kenapa nggak onta? Butuh ijtihad jemaah. Bayangkan Yahya bin Ma'in menjual seluruh warisan beliau jual semuanya, sampai kedua sendalnya beliau jual, habis untuk nuntut ilmu agama. Imam Malik atap rumahnya. Abu Hatim Ar-Razi 8 bulan menuntut ilmu agama kepada ulama hadis di Basrah, sampai sendalnya beliau jual. Sampai suatu ketika ada teman beliau datang ke rumah beliau mengajak, ayo kita berangkat lagi seperti biasanya. Beliau katakan maaf, tidak bisa. Apa sebabnya? Baru beliau ceritakan, udah 2 hari tidak ada yang masuk ke perutku kecuali air putih. Hari ini saya lemah, nggak mampu berangkat. Maka sahabatnya beliau tersebut pun mengeluarkan sekian dinar, memberi bantuan kepada Abu Hatim agar beliau bisa menuntut ilmu agama. Itu Abu Hatim Ar-Razi jemaah. Nah, perjuangan jemaah. Bulghah, mengeluarkan biaya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam sahihnya, kata beliau, faqad arahab pada bab rihlah fi talabil ilm, faqad arahala Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais fi masirata syahrin li haditsin wahid. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah telah menempuh perjalanan selama 1 bulan kepada Abdullah bin Unais yang tidaklah lebih senior dari beliau. Jabir lebih senior daripada Abdullah bin Unais. Lebih senior, lebih berilmu, tapi lihat ketawaduan mereka. Menempuh sebuah perjalanan yang membutuhkan waktu 1 bulan demi 1 hadis, bukan cuma 1 kitab. Kalau 1 kitab, 2 kitab mungkin agak tidak mengherankan. Ini 1 hadis kepada junior. Andai kata beliau tidak safar, hadisnya udah beliau dapatkan, tapi beliau mau dapat as-sanadul ali, pengen dapat sanad yang lebih tinggi. Karena sebagian ulama hadis saking nikmatnya ilmu hadis menurut mereka itu, sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata, ya, bahwa sesuatu yang paling aku cintai di dunia ini adalah sanad ali. Bahkan sampai ini mimbab mubalaghah, kalau saya mati dibangkitkan lagi, maka akan saya cari lagi sanad ali. Himmah aliyah mereka. Ingin mendapatkan sesuatu itu pada sumbernya langsung. Artinya beliau udah tahu hadis Nabi yang didengar oleh Abdullah bin Unais, tapi beliau mendengarnya bukan langsung dari Abdullah bin Unais, dari yang lainnya yang juga thiqah. Tetapi beliau maunya langsung dengar kepada Abdullah bin Unais. Beda dengan kita, apalagi zaman now ini, generasi milenial dan generasi micin. Ya, ada yang teknologi, bisa online, sama aja online bisa sambil ngopi lagi. Ya. Padahal perjalanan menuntut ilmu agama itu sudah keutamaan tersendiri. Setiap 1 langkah yang dia angkat, fahuwa fi sabilillah, dia tercatat sedang di jalan Allah Jalla wa Ala. Apalagi kalau perjalanannya jauh, karena Nabi SAW bersabda, inna ajraki biqadri masyaqqatik. Yang berikutnya, yang kelima, kata Imam Syafi'i, wa tulu zamani, lamanya umur, lamanya waktu yang kalian berikan untuk ilmu agama. Dan ini teguran untuk kita, karena kalau kita membuka sirah ulama salaf berapa lama mereka menuntut ilmu agama, seperti yang saya katakan tadi, saya dan antum mungkin jangankan untuk dipanggil ustadz, kita dipanggil talib aja belum tepat, tuwailib aja belum tepat mungkin.
Jangankan tolib, toilet aja mungkin nggak sempat, belum cocok. Bayangkan Sufyan bin Uyainah berguru kepada Abdullah bin Dinar. Baru kepada Abdullah bin Dinar. Itu 20 tahun. Pada satu guru 20 tahun jamaah. Kita 4-5 tahun pulang dari Yaman, dari Saudi udah mengalahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua bidang ilmu dikomentari. Ya, padahal zaman dulu ya itu ngaca dulu mau bicara masalah apa. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya kepada kebiasaan masyayikh kita di Saudi, di Yaman, kalau dia mudarris fikih walaupun dia tahu masalah akidah, ketika ada pertanyaan tentang akidah dia arahkan tanya ke sana. Karena dia sahibul akidah juga. Dia mudaris fil mustalah. Kita tanya masalah fikih dia arahkan kepada mustafid mudaris fikih. Padahal dia juga mutamakin fil fiqh. Karena mereka memuliakan nilai-nilai ilmu agama. Sufyan bin Uyainah baru kepada seorang guru Abdullah bin Dinar 20 tahun beliau belajar. Sampai-sampai disebutkan beliau menjadi asbatun nas di sisi Abdullah bin Dinar. Gerakan mulut Abdullah bin Dinar aja beliau sudah tahu apa artinya. Ya namanya orang lama duduk sama guru kan dia tahu. Ketika guru sudah tua, suara yang udah nggak jelas, orang lain nggak memahami bahasa dia karena suara yang kurang jelas, beliau bisa paham. Karena saking lamanya beliau belajar kepada Abdullah bin Dinar. Contoh yang lainnya Abdurrahman bin Qasim, salah satu rawi yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Abdurrahman bin Qasim dari Mesir pergi ke Madinah belajar ke Imam Malik. Meninggalkan istrinya sedang hamil. Tentunya dengan ridha dan izin istrinya. Dengan cerita yang sangat indah dan panjang. Singkatnya, saking lamanya beliau di majelisnya Imam Malik, beliau menuntut ilmu agama di majelis Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan beliau salah satu perawi Muwatta Imam Malik. Dan beliau bertemu dengan anak kandungnya di majelis Imam Malik yang beliau tinggalkan. Dia saat itu masih dalam rahim, dalam perut ibunya. Berarti berapa lama? Berapa lama jemaah? Sampai suatu ketika di majelis Imam Malik terdengar ada seorang pemuda yang sangat cerdas. Murid-murid Imam Malik menjadikan dia sebagai apa kalau istilah antum di kampus? Ketua halaqah, mudzakarah, ya. Ketua BEM. Ketua BEM tuh demo. Ya. Ketua kelas mudzakarah lah ya. Ketika mudzakarah dia pembimbingnya. Kalau di Yaman itu kan kalau Darul Hadis Ma'bar Syekh misalkan ada halaqah fikih nih, pagi belajar, malamnya ada halaqah murajaah. Ada gurunya, guru murajaah. Begitu. Yang paling senior lah. Yang paling cerdas, yang paling sempurna catatannya. Nah, anaknya ini menjadi orang yang mudzakarah. Mengulang ilmu dari Imam Malik tadi. Maka beliau mulai meraba-raba, siapa ini anak? Begitu beliau mendekat darinya, beliau lihat jubah yang dia pakai, jubah yang beliau tinggalkan. Ketika istrinya masih hamil. Sebelum berangkat ke Imam Malik dan berpesan kalau anak lahir nanti berikan pakaian ini untuknya. Minyak wangi yang dia pakai pun adalah minyak wangi yang beliau tinggalkan. Bertemu di majelis Imam Malik jamaah. Dengan anaknya yang ketika ia tinggalkan masih dalam kandungan ibunya. Dan beliau bertahan belajar kepada Imam Malik. Sampai meninggal Imam Malik. Sehingga beliau termasuk orang yang meriwayatkan Muwatta Imam Malik di Mesir. Andai kata tidak ada perjuangan yang begitu besar dari ulama salaf di dalam menuntut ilmu agama mereka, mestinya nggak akan sampai untuk kita Sahih Bukhari. Andai kata ulama salaf dulu menuntut ilmu agama, belajar mereka seperti saya dan antum belajar sekarang, entah jadi apa agama ini. Ya, Sahih Bukhari nggak akan ada Sahih Bukhari. Ya. Bisa kacau agama ini. Tapi karena mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat yang luar biasa sehingga agama Allah Jalla wa Ala yang mulia ini tetap terjaga. Allah jaga dengan mereka. Tuluz zaman yang kelima kata Imam Syafi'i, waktu yang panjang. Yang terakhir yang keenam kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah wa mulazamatul ustadi. Duduk bersimpuh kepada seorang guru. Dan para ulama menyebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada guru, ya, pada seseorang yang ingin kita jadikan sebagai guru.
Sebagian ulama ketika menerangkan hal ini mereka sebutkan satu ayat dalam hal ini. Yaitu firman Allah di dalam surat Al-Qasas, "Inna khaira man ista'jarta laqawiyyun amin." Punya kekuatan, punya kapasitas, punya kualitas, punya kemampuan. Lagi amanah. Lagi amanah. Orang tersebut punya ilmu, ya. Punya ilmu dan amanah. Amanah itu adalah fi'lul wajib wa tarkul manhi. Seorang melakukan sesuatu yang mesti ia lakukan dan meninggalkan sesuatu yang mesti ia tinggalkan. Punya ilmu agama. Tapi tidak sekedar punya ilmu agama, tapi juga punya amanah. Karena ada sebagian orang dia antara dia dengan murid interaksinya hanya di kelas saja. Kurang amanah di dalam mendidik. Jumpa dia lihat muridnya jatuh dalam maksiat, enggak dia tegur. Muridnya melakukan mukhalafah syar'iyah, dia tidak tegur. Hubungan antara dia dengan murid hanya di dalam kelas. Kewajiban dia hanya menyampaikan materi, kurikulum selesai, ya, awal bulan ambil gaji. Si murid paham enggak paham bukan urusan saya, nanti ada ujian semester. Bukan seperti ini guru yang amanah. Dia tidak hanya membimbing di dalam kelas saya, dia juga membimbing mereka untuk mengamalkan ilmu agama, dia juga mendoakan mereka, dia menasihati mereka. Sehingga seorang guru hendaknya memiliki sifat nasihun amin, kata para ulama. Dia memiliki sifat amanah, suka memberi nasihat, lagi amanah. Dan tentunya penyebutan berilmu mencakup dalamnya adalah akidah dan manhaj yang benar. Tidaklah seorang dikatakan berilmu kecuali dia di atas manhajus salaf. Kama qala Muhammad bin Sirin, kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnati fas'alu 'anha in kana min ahli sunnah qabiluhu wa in kana min ahli al-ahwa tarakuh. Ya. In hadzal ilm dinun fanzuru min aina ta'khudhu dinakum. Naam. Ini mungkin beberapa poin sebagai muqaddimah mudzakarah kita pada pertemuan ini insyaallah taala. Baik, kita masuk kepada pembahasan kitab yang insyaallah taala seperti yang saya sebutkan, ya. Kita saling mudzakarah, ya. Nanti di ujung kajian saya berikan kesempatan jika ada kekeliruan-kekeliruan yang saya sampaikan mohon diluruskan, ya. Dan khususnya kepada Ustadz Al-Qarnain, ya, Ustadz Muhsin dan Ustadz Hamdan. Ya, mohon faedahnya untuk kami yang hadir di sini. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, judul kitab yang akan kita bahas adalah Tafsirul Khalaf bi dhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhajis salaf. Tafsir ini masdar dari bassara yubassiru. Dan ini kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Bassara yubassiru. Ya. Menerangkan orang-orang yang datang ke belakangan tentang prinsip-prinsip agama yang barang siapa menyelisihinya dia dikatakan telah keluar dari manhajus salaf. Dari judul saja sudah menunjukkan pentingnya isi kitab ini. Karena kitab ini akan membahas al-usul. Al-usul ini jamak daripada kata asal. Ya. Al-asal secara lughatan ulama menyebutkan ada dua maknanya. Yang pertama ma tafarra'a anhu ghairuhu. Makna yang kedua ma yubna alaihi ghairuh. Dan yang pertama lebih tepat. Ya, yang pertama lebih tepat, yaitu ma tafarra'a anhu ghairuh, sesuatu yang lain bercabang darinya. Karena bapak, kakek dan seterusnya dinamakan usul, bukan karena diyubna alaihim, ya kan? Tetapi li'annana far'un anhum atau annana mabna alaihim. Far'un anhum. Ya. Baik. Itu seringnya. Ya. Demikian juga dia dikatakan ma yubna alaihi ghairu seperti usulul bait. Pondasi dinamakan usul aslul bait karena yubna alaihi
ghairuh. Naam. Wa asluha thabitun wa far'uha fi sama. Ini juga dalil menerangkan kepada kita bahwa definisi asal dengan definisi ma tafarra'a anhu ghairuhu itu lebih tepat. Ini firman Allah. Dalilnya adalah ini, wa far'uha fi sama. Allah tidak menyatakan wa bina'uha fi sama. Ya, sebelumnya apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah tidak menyatakan wa bina'uha fis sama. Tapi Allah menyatakan wa far'uha fis sama. Maka definisi asal lughatan ma tafarra'a anhu ghairuh, sebagian masyayikh menyatakan ini lebih tepat, lebih mencakup ketimbang definisi yang kedua tadi. Ma yubna alaihi ghairuh, walaupun kedua-duanya tepat, namun yang pertama lebih ajma'. Ya, lebih ajma', lebih mencakup. Adapun secara istilah penggunaan para ulama, maka kalimat usul ini yuradu bihi ma'anin, iddatu ma'an. Mereka mengucapkan kalimat usul dan yang mereka maksud dengannya beberapa makna. Yang pertama ad-dalil. Ya, misalkan mereka menyatakan al-aslu fi hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ad-dalilu fi hadza. Makna yang kedua dari asal dalam bahasa para ulama adalah qa'idatun syar'iyyah tandarij tahtaha masail. Sebuah kaidah umum yang mencakup banyak masalah di dalamnya. Seperti ucapan mereka misalkan al-yaqinu la yazulu bisyik. Hadza aslun min al-usuli syar'iyyah, ay qa'idah ya syar'iyyah tandarij tahtaha masail. Nah, terkadang yang mereka maksud dengan kalimat usul ya, adalah al-qaulur rajih. Al-qaulur rajih. Hadza huwa al-asl, ini hadza huwa al-rajih. Dan terkadang mereka maksud dengan kalimat al-usul adalah hal-hal yang pokok dalam sebuah permasalahan. Seperti pembahasan akidah, ya, disebut dengan usuluddin, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Beliau sebutkan di sini ini adalah pencerahan untuk orang yang datang belakangan tentang prinsip-prinsip agama yang apabila seorang menyelisihinya dikatakan telah keluar dari manhajus salaf. Dan kitab ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Ahmad bin Muhammad As-Sadiq An-Najjar. Saya tidak kenal siapa penulis. Kita tidak kenal bukan karena ya beliau tak terkenal, tapi karena kurangnya wawasan kita tentang para masyayikh kita. Tetapi dengan adanya muqaddimah dari dua ulama besar ini membuat kita nyaman dan tenang untuk beristifadah dari kitab ini. Karena yang memberi muqaddimah untuk kitab ini adalah Al-Mudarris Al-Kabir Al-Walid Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Ya, mantan ya pengajar di Jamiah Islamiyah. Dan beliau termasuk guru besar di Masjid Nabawi. Kalau antum masuk ke Masjid Nabawi, ya kalau antum raudhah pertengahan beliau kanannya masjid. Ya, kanan hampir dekat dengan pintu keluar dari depan. Ya, beliau ya diuji oleh Allah dengan buta ya, tetapi beliau seorang ulama yang luar biasa ilmunya, Syekh Saleh bin Sa'id As-Suhaimi hafizahullah taala. Yang kedua adalah Syekh Sulaiman bin Salim Ar-Rahili rahimahullah hafizahullah taala. Ini seorang syekh yang ma'ruf, ya, salah satu pengajar di profesor pengajar di Jamiah Islamiyah dan juga salah satu guru besar di Masjid Nabawi, ya. Kalau antum masuk Masjid Nabawi, halaqah beliau di tengah-tengah Masjid Nabawi di bawah atap yang bisa terbuka otomatis itu, ya. Saya pernah menghadiri beberapa dars beliau waktu itu pada asar. Kebetulan beliau sedang buka usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala.
Baik, kita baca muqaddimah dari penulis. Ya, adapun takdim dari Syekh Saleh Suhaimi, ya, kesimpulannya adalah pujian terhadap isi kitab ini, bahwa kitab ini jangankan orang lain, penuntut ilmu aja, ya, jangan sampai merasa tidak butuh kepadanya. Ini pembahasan yang dibutuh oleh penuntut ilmu agama, kata beliau. Kata Syekh Saleh As-Suhaimi. Adapun muqaddimah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili sebagaimana yang telah dapat antum baca dan antum perhatikan, yang kurang lebih kesimpulan yang beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa pembahasan kaidah-kaidah seperti ini sangat penting untuk dikaji. Ya, sehingga kita tidak bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan seseorang dari manhajus salaf, sebagaimana kita tidak boleh bermudah-mudahan menisbatkan suatu pendapat, suatu manhaj atau seseorang kepada manhajus salaf yang dia tidak tepat, tidak layak untuk dinisbatkan kepada manhajus salaf. Yang kedua, kata beliau bahwa di antara sebab manusia ini tidak berada di atas manhajus salaf adalah adanya orang-orang yang mentakwil ucapan-ucapan ulama salaf kepada makna yang tidak diinginkan oleh ulama salaf. Ya. Ditakwil ucapan mereka kepada hal-hal yang tidak dimaksud oleh mereka, seperti wama sarrafa katsiran minan nas anil istifadah min katsiri minal haqq ila ta'wiluh wa hamluhu ala ghairi wajhi. Mentakwil kepada mana yang tidak diinginkan oleh ulama salaf dan membawanya kepada maksud yang tidak mereka inginkan. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, al-muqaddimah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ini yang disebut dengan khutbatul hajah. Ada beberapa faedah yang ingin saya ajak antum untuk merenunginya dari khutbatul hajah yang seringkali kita simak dari guru-guru kita. Di antara faedah dari khutbatul hajah ini yang juga selalu Nabi bacakan di awal khutbah beliau. Di dalam khutbatul hajah ini kita diajarkan, kita dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan diri kita ini kepada Allah Jalla wa Ala. Coba perhatikan, nahmaduhu, setelah itu langsung apa? Wa nasta'inuhu. Karena terkadang syaitan suka menipu kita. Dia memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati kita yang membuat seorang yang sedang mengajar, sedang berkhutbah, dia lupa kepada Allah. Akhirnya dia tertipu dengan kecerdasannya. Dia bersandar kepada kekuatan hafalannya, tidak lagi kepada kekuatan Allah Jalla wa Ala. Saya cerdas, saya kuat hafalannya, saya sudah memahami ini, saya mampu, saya ini, saya mampu, saya mampu. Maka di sini kita dididik. Seorang yang berceramah itu segera serahkan segala-galanya kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan dia bersandar kepada kecerdasannya, kepada hafalannya, kepada retorikanya. Tapi tetap hendaknya dia memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Demikian juga terkadang seseorang ketika ia menyampaikan dakwah, terkadang syaitan memberikan bisikan-bisikan ke dalam hatinya agar dia grogi, agar dia takut kepada manusia. Apalagi misalkan ada intimidasi, mungkin sebelum naik ada orang yang menakuti dia. Ya, dzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Seperti para sahabat dan Nabi ditakut-takuti oleh sebagian kaum musyrikin menyatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum.
Allah Jalla wa Ala menyatakan innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Maka memohon pertolongan kepada Allah sebelum di awal dakwah kita, dalam khutbatul hajah kita, ini memberikan pelajaran kepada pelajaran tauhid, pelajaran tawakal bagi kita para dai yang ingin berceramah atau yang sedang berceramah. Jangan pernah kita bersandar kepada kecerdasan kita, kepada retorika kita, kepada mad'u kita, kepada masa kita, dan kepada panitia kita. Tapi hendaknya kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di sini juga ada pendidikan tauhid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kita dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Syekhuna Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala seringkali beliau menyatakan, tidaklah kita takut kepada sesuatu melebihi rasa takut kita, tidaklah kita takut kepada sesuatu terhadap diri-diri kita melebihi rasa takut kita dari dosa-dosa kita terhadap diri kita. Jelas ya? Terkadang kita lebih takut kepada ancaman manusia daripada dosa kita sendiri. Padahal bahayanya dosa terhadap diri-diri kita itu jauh lebih dahsyat daripada bahayanya musuh dakwah. Karena tidaklah Allah menguasakan sebagian manusia kepada kita melainkan karena dosa-dosa kita. Dan andai kata kita mati dalam keadaan berdosa, kita bermasalah. Tapi kalau kita mati dibunuh oleh orang, tetapi kita tidak sedang berdosa, maka kita tidak bermasalah. Maka seringkali beliau ingatkan ketika kita belajar di Yaman, apalagi antum tahu belajar di Yaman, terkadang diancam sama Syiah, ya ditakut-takuti oleh mereka, dilempar bom, ya ditembaklah pondok dan seterusnya, ditakut-takuti. Ya. Maka beliau seringkali menyatakan tidaklah rasa takut kita kepada dosa-dosa kita terhadap diri kita melebihi, atau tidaklah rasa takut kita kepada musuh-musuh dakwah melebihi rasa takut kita terhadap dosa-dosa kita sendiri. Maka kita sebagai talibul ilm ya, atau dai hendaknya selalu mengenang hal ini. Jangan sampai kita lebih fokus atau lebih takut, lebih serius memperhatikan makar musuh-musuh dakwah terhadap dakwah daripada rasa takut kita terhadap dosa-dosa kita sendiri bagi dakwah ini. Padahal bisa jadi kerusakan yang terjadi dalam dakwah kita karena maksiat yang kita lakukan antara kita dengan Allah Jalla wa Ala. Hal ini seringkali kita lupakan. Kita hanya fokus membahas si fulan bagaimana sekarang, bagaimana mereka buat kita, mereka begini, mereka begitu. Lupa kita memikirkan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan terhadap dakwah kita. Karena tidak ada yang lebih berbahaya terhadap dakwah yang kita tegakkan daripada dosa yang kita lakukan sendiri. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian faedah berikutnya mungkin timbul pertanyaan, kok sering para ulama menyebutkan ayat di dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah-ceramah mereka, tetapi mereka tidak mengucapkan isti'adzah terlebih dahulu. Bukankah Allah berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tapi sering kali kita mendengar khutbah ya atau muhadarah dari para masyayikh kita dan mereka menyebutkan ayat tanpa beristi'adzah sebelumnya. Maka ada sebuah faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa antum lihat dalam syarah Al-Arba'in ketika beliau mensyarah hadis nomor 10. Tatkala Nabi bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina kama amara bihil mursalin. Maka beliau pun membawa dua ayat. Yang pertama apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Syekh bahwa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah itu pada tilawah. Adapun membacakan ayat pada konteks al-istidlal maka tidak dianjurkan membaca isti'adzah. Dan itulah sunnah Nabi SAW ketika membawakan ayat-ayat Al-Quran di dalam khutbah beliau. Tidak pernah ada riwayat beliau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim terlebih dahulu baru bawa ayat, karena ayat yang dibawa untuk istidlal bukan sebagai tilawah. Bahkan kata Syekh merupakan
kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian khatib-khatib Jumat. Mereka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah berkata qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, kemudian dia pun menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena akan mencampurkan al-qaul wal maqul fi. Mengesankan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah firman Allah. Ya kan? Misalkan seorang khatib Jumat berkata, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kesannya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah firman Allah. Dan isinya adalah permohonan perlindungan. Allah memohon perlindungan kepada siapa? Justru itu sebuah kekeliruan. Itu sebuah kekeliruan kata Syekh. Andai kata kamu harus mengucapkannya, maka katakan kata Syekh, yaqulullahu ta'ala ba'dama a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, dan seterusnya. Jelas ya? Dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi yang di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka Nabi membacanya tanpa mengucapkan isti'adzah sebelumnya. Kenapa? Karena pada konteks al-istidlal, bukan sebagai tilawah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, fa inna salafas salih radhiyallahu anhum istafahumullahu jalla wa ala linusrati dinih وحفظ شريعته بما من عليه من حسن معتقدهم وسلامة منهجهم فقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما آية من كتابه وبين فضلهم ومدح طريقتهم بل توعد جل جلاله من خالف هديهم وتنكب عن طريقهم فلهم الفضل والسبق ولهذا كان الانتساب إليهم انتسابا شرعيا شريفا لا محذور فيه. أما بعد fa ini disebut dengan fa al-fasahah ya. Fa inna salafus salih, sesungguhnya mereka salaf yang saleh. Salaf secara etimologi adalah orang yang telah mendahului kita. Dan kata salaf ini bukanlah kata yang baru. Ini sebuah kata yang sudah ada di masa Nabi SAW. Dan kata salaf dipakai oleh Nabi kita SAW sendiri. Tatkala beliau berkata sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kepada Fatimah, ni'mas salaf wa ana laki. Ya, atau ni'mas salafu laki ana. Atau ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf untuk kamu wahai Fatimah adalah aku. Maka salaf secara lugatan adalah orang yang telah mendahului kita. Orang terdahulu itu namanya salaf. Kalau yang terdahulu tersebut dalam kebaikan berarti salafus salih. Kalau orang terdahulu tersebut dalam kejelekan, ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ya salaf juga, tapi salaf al-fasih, asyar, ya, at-talih, ya. Itu secara etimologi. Adapun dalam bahasa ulama ini maksud dengan kata salaf adalah mereka para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan orang yang berusaha mengikuti jalan mereka di dalam memahami Al-Quranul Karim, mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, maka dia disebut dengan kata salafi. Dan itu kata syar'i, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau, tidaklah tercela menyatakan diri ini salafi. Dan itu kita lihat dari ulama kita. Al-Imam ya fulan as-salafi, Imam as-Sabuni as-salafi. Demikian juga terkadang kita melihat Imam Az-Zahabi ketika mensifati beberapa a'immah di dalam kitab beliau Syiarul A'lam An-Nubala sangat sering ya, imam min a'immatis salaf ya, dan seterusnya. Itu bukan kata-kata yang tercela dan bukan kata organisasi, bukan pula kata yang negatif, kata yang eksklusif. Ya, tetapi itu sebuah kalimat yang syar'i yang setiap orang boleh menggunakannya, hanya saja benar tidaknya dia di dalam merealisasikan ucapan tersebut ya adalah perbuatan dan ucapan yang akan menjadi bukti. Nah, jadi tidak ada ya kartu keanggotaan. Ya, kalau nggak ikut lajnah ini nggak boleh dia dikatakan salafi. Nggak jelas dia itu.
atau dia nggak ikut ya, ustadz ini ustadz itu. Nanti akan beliau bahas apa sih itu salaf dan apa itu manhajus salaf. Dan kapan seorang itu dikeluarkan dari salaf. Sama-sama kita akan simak. Kata beliau, sesungguhnya mereka salafus saleh adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menolong agamanya, untuk menjaga syariatnya. Dan syariat yang dimaksud di sini adalah agama Islam secara keseluruhan, bukan seperti syariat di dalam bahasa kampus. Ada syariah, ada aqid usuluddin, ada hadis, ya, ada nahwu, ya, ada al-adab, ya, dan seterusnya. Tapi ini maksud dengan syariah di sini adalah isi agama Allah Jalla wa Ala. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, isi agama Allah Jalla wa Ala, syariah. Kenapa Allah Jalla wa Ala memilih mereka untuk menolong agamanya dan menjaga syariatnya? Sebabnya kata beliau, karena Allah Jalla wa Ala telah menganugerahkan kepada mereka akidah yang bagus. Bima manna alaihim min husni mu'taqadihim. Yang kedua, karena manhaj mereka. Metode mereka adalah metode yang selamat. Apa bukti bahwa mereka salaf adalah orang yang berakidah bagus dan bermanhaj dengan manhaj yang selamat? Buktinya kata Syekh, karena Allah telah memuji mereka di dalam Al-Qur'annya di dalam sekian ayat. Faqat, antum perhatikan bahasa ulama ketika mereka menggunakan fa, summa, itu pengaruh kepada bunyi terjemahan kita ke dalam bahasa Indonesia. Ya, misalkan fa, antum ingat sababiyah, berarti ini sebabnya. Berarti berikut ini sebagai alasan untuk jumlah sebelumnya. Itu akan membuat kita mampu beristimbat atau memahami maksud penulis. Demikian juga dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Ya, ada fa li ta'qib, ya, fa ada fa sababiyah, apa kaidah fa sababiyah, ya, fa di sini sebagai apa dan seterusnya, ya. Faqad athnallah, karena Allah, berarti ini alasan atau dalil bahwa mereka adalah orang yang punya akidah yang bagus dan punya manhaj yang selamat. Dalilnya apa? Karena Allah telah memuji mereka di dalam beberapa ayat dari Al-Quran. Ya. Allah juga alasan kedua, Allah telah menerangkan keutamaan mereka. Alasan berikutnya, Allah telah memuji jalan mereka. Bahkan bukan sekedar itu, bahkan Allah mengancam orang yang mau menyelisihi petunjuk mereka, ingin berpaling dari jalan mereka. Kenapa Allah Jalla wa'ala memuji mereka dalam Al-Quranul Karim? Allah menyebutkan keutamaan mereka, memuji jalan mereka, mengancam orang-orang yang menyelisih jalan mereka dan berpaling dari jalan mereka. Jawabannya, falahumul fadlu was sabaq. Karena memang mereka memiliki keutamaan yang lebih. Dan mereka orang-orang yang telah mendahului kita dalam agama ini. Walihada kana al-intisabu ilaihim intisaban syar'iyyan syarifan la mahdhura fi. Sehingga menisbatkan diri kepada mereka dalam beragama ini adalah penisbatan yang syar'i, penisbatan yang mulia. Tidak ada mara bahaya di dalamnya. Maka tidak mengapa seorang menyatakan diri as-salafi, as-sunni, al-athari. Ya. Ini bukanlah kata-kata baru. Ya. Bahkan sebagian ulama terkadang menggunakan bahasa tersebut ketika muncul berbagai fitnah. Seperti misalkan di masa dahulu dikenal dengan kalimat Islam, iman. Semua yang mengikuti Al-Quran dan hadis, ya muslim, ya mukmin. Tapi dengan terjadinya banyaknya fitnah, terkhusus dengan wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, munculnya Khawarij, munculnya Syiah. Ya. Maka mereka menggunakan istilah-istilah syar'i lainnya seperti Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalimat as-salaf, untuk membedakan antara orang-orang yang benar-benar muslim, benar-benar mukmin dengan orang-orang yang tidak benar imannya, kurang tepat cara beragamanya. Dan kata beliau, ini bukanlah hal yang tercela. Sehingga aneh kalau ada sebagian dai, seorang ustadz, dia risih dengan kata salafi. Ya. Ketika ditanya, ustadz salafi bukan? Saya bukan salafi, saya ustadz biasa. Berarti dia nggak paham apa itu arti salaf. Ini kan aneh. Mestinya dia bangga, ya, mulia dengan kata salaf, karena itu bukan kata eksklusif, bukan kata organisasi.
Salafi artinya adalah orang yang sedang berusaha mengikuti para salaf. Siapa tokoh salaf? Siapa tokoh salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini tokoh salaf. Hanya saja para ulama menyatakan andai kata dia menggunakan kalimat salafi di sebagian tempat karena kata ini sudah kadung rusak karena aksi atau tingkah laku sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya salaf, maka ada beberapa penjelasan dari ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau tidak mengapa dia tidak memakai kata salafi, bukan karena benci kepada kata salafi, tetapi karena melihat maslahat dan mafsadah. Apalagi sebagai tempat kalimat salafi itu diidentikan dengan ISIS, Al-Qaeda, ya. Dan dia dakwah di tengah-tengah orang awam. Kalau dengar kata salafi orang takut. Maka lebih baik kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang saya baca dari, antum bagus gabung ke grup Telegram beliau ya. Saya baca dari faedah beliau, dari pertanyaan teman-teman di Eropa, tidak mengapa dia tidak memakai kata salafi. Ya. Yang penting dia tetap di atas manhajus salaf dan mengajak masyarakat untuk memahami agama ini dengan metode salaf. Ya. Apabila dia lihat kalau menggunakan kata salafi bisa memberikan mudarat dan melihat ya kondisi ya di lapangan banyaknya orang-orang yang melakukan penyimpangan ya, dan menamakan diri mereka dengan kata salafi. Nah, baik. Namun yang anehnya adalah orang yang menyatakan saya bukan salafi, tidak mau dikatakan dirinya seorang salafi. Nah, ini hal yang aneh. Berarti dia tidak paham apa itu kata salaf. Nah. Kemudian kata beliau, wa nahnu na'ishu fi hadzal 'asr fitanan mudlahimmah. Mudlahimmah dari kata idlahamma, seperti ucapan orang Arab, falatun mudlahimmah, ay falatun la a'lama fiha. Tidak ada tanda-tandanya, artinya gelap, ya, samar. Ya. Dan bahasa yang serupa dengan ini telah digunakan oleh Nabi SAW dalam menggambarkan dahsyatnya ombak fitnah setelah beliau meninggal. Kata beliau, kita sekarang di masa ini hidup di tengah-tengah fitnah yang sangat gelap. Yang sangat gelap. Dan bahasa yang seperti ini telah dibahasakan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi menyatakan, badiru bil a'mali fitana kaqita'il lailil muzlim yusbih ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kata Nabi, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Dan kalau kita renungi kondisi fitnah zaman sekarang, maka apa yang disabdakan oleh Nabi di atas dan apa yang dikatakan oleh Syekh sungguh benar adanya. Betul-betul gelap kebenaran bagi sebagian besar kaum muslimin jemaah. Sebagai contoh jemaah, jangankan bagi orang awam, bahkan bagi sebagian penuntut ilmu agama, bahkan bukan bagi sebagian penuntut ilmu agama, bagi para dai, terkaburkan bagi mereka manhaj salaf dalam menyikapi penguasa yang zalim. Subhanallah. Padahal hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita prinsip bagaimana cara menyikapi penguasa yang zalim agar kita bersabar, tidak memberontak kepadanya, mendoakannya dengan kebaikan, tidak mengkritiknya secara terang-terangan, tetapi menasihatinya secara empat mata. Hadis-hadis dalam masalah itu disertai ucapan ulama salaf itu tidak kalah banyaknya dengan hadis khamar. Tidak kalah banyaknya ketimbang hadis riba. Tapi itu bisa tersamarkan bagi sebagian orang. Justru yang bertentangan dengan hadis-hadis tersebut dinamakan pejuang. Yang berusaha menyampaikan hadis-hadis tersebut justru dikatakan murji'ah. Dikatakan penjilat. Dikatakan mendukung kezaliman penguasa yang zalim dan seterusnya. Kenapa jamaah? Fitanan mudlahimmah. Karena fitnah yang ada sudah membuat dunia ini gelap. Bahkan dalam masalah besar aja,
Sebagian orang tergelapkan kebenaran untuknya dalam masalah syirik misalkan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah, ayat-ayat Al-Quran tentang syirik itu cukup jelas. Bahkan saking jelasnya kata beliau, yafhamuhu abladul balid. Orang yang paling bodoh, orang yang paling rendah IQ-nya kalau baca Al-Quran dia bisa tahu tentang syirik. Tapi betapa banyak Habib pelaku syirik, Habib menyuruh kepada syirik. Ustadz pelaku syirik, Ustadz menyuruh kepada kesyirikan. Fitanan mudlahimah kaqita'in lailil mudlim. Contohnya juga hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita konteks zikir setelah sholat 5 waktu. Saya kira jangankan LC, MA, walaupun belum S1, S2, S3, baru S-teler, saya kira saya yakin-yakinnya walaupun dia cuma ikut kajian, mungkin kajian begini cuma sekali dalam sebulan. Saya yakinnya dia bisa tahu hadis-hadis tentang zikir setelah sholat 5 waktu, ya kan? Seluruh kitab hadis dia bisa buka. Membuka Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Bahwa konteks zikir setelah sholat 5 waktu, setelah salam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani' lima a'ta wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali menurut sebagian ulama yang lainnya, atau kemudian alhamdulillah 33 kali atau 11 kali, Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi. Kemudian tiga kul. Khusus pada maghrib dan isya, maghrib dan subuh 3 kulnya dibaca sebanyak 3 kali. Masing-masing dibaca 3 kali. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang khilaf di antara ulama, wallahu alam, yang rajih dia dibacakan di akhir tasyahud sebelum salam. Ini kan pembahasan ringan kan? Enggak mungkin ustadz dari Mesir, dari Sudan, dari Saudi misalkan enggak tahu hadis-hadis ini. Mungkin enggak? Dia tahu ilmu mustalah hadis, dia bisa faham ilmu sastra Arab, dia bisa faham ilmu qawaid fiqhiyah. Tapi hadis-hadis yang menerangkan konteks zikir setelah sholat 5 waktu dia nggak tahu. Kan nggak mungkin pulang dari Mesir tiba-tiba habis salat bacanya Al-Fatihah wa rahmatullah. Ini kamu tuh betul bahlul namanya berarti. Apa sebabnya jamaah? Fitanan mudlahimmah. Sehingga masyarakat semakin bodoh semuanya. Apa sebab masyarakat nggak tahu konteks zikir setelah sholat 5 waktu? Karena diamnya orang yang tahu untuk menerangkannya. Andai kata ustadz-ustadz yang tahu itu menyampaikan apa yang mereka tahu, niscaya masyarakat ini nggak kayak gini. Coba ustadz-ustadz yang dai kondang tersebut, nggak usah katakan bid'ah Al-Fatihah, nggak usah. Misalkan, nggak usah langsung katakan sholawatan setelah sholat 5 waktu dengan suara yang keras, dengan suara yang jamaah sebagai bid'ah. Terangkan aja dulu konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi bacakan, dan terangkan hadis Nabi bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir. Insya Allah itu akan hilang sendiri. Betul apa enggak? Sekarang kan masyarakat melakukannya karena mereka meyakini itu benar. Buktinya yang dari Mesir aja, S3 aja kayak gini. Apalagi kita yang S-teler kata mereka. Fitnah. Du'atun ala abwabi jahannam. Karena menyampaikan kebenaran itu berat jemaah. Dan lebih berat lagi adalah meluruskan kesalahan. Itu lebih berat lagi. Banyak orang berani menerangkan kebenaran, menerangkan fikih wudu, fikih salat, tapi dia nggak berani meluruskan kesalahan-kesalahan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat tentang wudu, tentang salat. Betul? Apalagi dalam akidah. Dia berani menerangkan keutamaan tauhid, keutamaan sunnah. Tetapi sedikit ada orang yang berani menerangkan lawan tauhid. Sedikit ada yang berani menerangkan bahaya bid'ah.
Dia berani menyampaikan hadis wajib taat pemimpin, tetapi dia nggak berani menyampaikan hadis tentang khawarij. Dia berani menyampaikan hadis bersabar di bawah pemimpin yang zalim, tetapi dia tidak berani membantah dai-dai khawarij yang ada di masanya. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran itu agak mudah, tetapi meluruskan kesalahan itu yang sulit. Dan dakwah Nabi bukan sekedar menyampaikan yang benar, tetapi dakwah beliau al-bisyarah wan nidharah. Basyiran wa nadhira. Bukan sekedar targhib, beliau juga melakukan tarhib. Demikian juga manhajus salaf. Bahkan kata Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia sabiqan, kata beliau kalau kita membuka kitab ulama salaf terkhusus dalam bab akidah, maka bantahan mereka terhadap ahlul bidah itu jauh lebih banyak daripada bantahan mereka kepada misionaris. Bahkan mungkin sebagian kitab enggak kita dapatkan ada bantahan untuk misionaris. Semuanya isinya untuk ahlul bidah. Ar-rad 'alal Jahmiyah, ar-rad 'alal Asy'ariyah, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Khawarij, dan seterusnya. Maka kata beliau, kita yang duduk di masa seperti ini penuh dengan fitnah yang begitu gelapnya, yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan. Kalimat yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan ini kalimat syar'i. Ini sebenarnya potongan dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, karena Nabi SAW ketika menyampaikan kondisi zaman setelah beliau meninggal, datang fitnah yang begitu besar dan begitu banyak. Setiap fitnah datang seorang mukmin menyatakan hadhihi muhlikati, ini yang akan merusakkan saya. Kemudian pada hari berikutnya datang fitnah lagi, dia menyatakan hadhihi. Nabi sifatkan di situ yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan. Apa makna yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan? Sebagian yang mensyarah hadis ini menerangkan ay yashbihu ba'dhuha ba'dhan. Saling sama. Ya, hampir sama. Dan sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab akidah salaf, kita nggak perlu bahas lagi bahasa-bahasa sekarang ini. Misalkan liberal, Islam modern. Ini ujung-ujungnya larinya kepada pemahaman mana aja? Mu'tazilah. Ya kan? Ujung-ujungnya ke sana. Kalau kita bahas kutubus salaf tentang apa itu Khawarij, apa itu Mu'tazilah, apa itu Jahmiyah, apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Murji'ah, ya, dan seterusnya, maka sekte-sekte, ormas, kelompok-kelompok yang datang belakangan dengan nama-nama baru, yang nama-nama moderat, itu bisa kita tahu langsung benar tidaknya. Dan kita langsung ingat, oh kok ada nilai Mu'tazilah di sini. Nah, ini akidah Mu'tazilah, nah, ini akidah Khawarij, ini Murji'ah, dan seterusnya. Maka sungguh benar kalau kita mau kaji kebenaran, ikut aja kutubus salaf. Walaupun namanya beda, di zaman dulu namanya Khawarij, nanti zaman sekarang ada nama ini, ada nama itu. Tapi ketika kita lihat akidahnya sama, kita bisa nilai ini sesat. Kenapa? Li'anna al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bil asma. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Nabi SAW sebutkan di akhir zaman fitnah bermunculan yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan, saling serupa, saling sama. Baik ulama menyatakan yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan, ya ini saling mengindahkan antara satu sama yang lain. Dan itu juga fakta. Ya. Ahlul bidah saling memuji antara satu sama yang lainnya. Tetapi untuk ahlul haq mereka sepakat mencela dan membungkamnya. Di satu sisi dia Murji'ah tapi muji Khawarij. Di sisi lain ini orang Khawarij muji Murji'ah. Terlihat enggak ya mah? Terlihat ya kan? Iya. Di satu sisi dia mengajak kepada sunnah, memperjuangkan sunnah, tapi memuji ahlul bidah. Demikian juga ini orang ahlul bidah, tapi di sisi lain dia memuji orang yang nampaknya mengajak kepada sunnah. Saling melariskan, saling memuji, saling mengindah-indahkan. Walaupun prinsip mereka beraneka ragam, manhaj mereka berbeda-beda. Itulah fitnah di akhir zaman. Yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan. Saking dahsyatnya kata beliau, hatta idzan jalat fitnatun lahiqatha ukhtuha. Begitu selesai sebuah fitnah, maka akan timbul fitnah lainnya yang serupa dengan itu. Ya. Zaman dulu namanya Khawarij, kemudian adanya namanya ISIS, nanti namanya Al-Qaeda, adanya namanya Jamus, ya, Ain 11 dan seterusnya. Nama yang selalu baru yang pada hakikatnya sama dengan ukhtuha, dengan yang lama.
wa sara al-ma'ruf munkaran wal munkara ma'rufan. Sehingga yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini juga salah satu dari bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hudzaifah dalam riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Fitan, hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tu'radul fitan 'alal qulubi 'udan hatta tasiru hatta tasirul qulubu 'ala qalbain. Fitnah itu diperhadapkan kepada hati manusia 'udan seperti ayaman tikar. Begitu rapat, ya, begitu rapi dan begitu erat. Sehingga hati di masa itu ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama abyad, putih, mithlus safa. Apa itu safa? Al-hajarul amlas. Seperti lempeng batu yang sangat halus, yang sangat bersih, yang sangat licin. Dia tetap kokoh, ya. Madamatis samawati wal ard, katanya. Selama langit dan bumi masih ada. Tapi ada yang hati dia kal kuzi mujakhiyah, mirbadah, yang hitam diibaratkan oleh Nabi seperti gelas yang terbalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yunkiru munkara wa la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba hawah. Dia tidak mau menilai sesuatu yang ma'ruf sebagai yang ma'ruf atau sesuatu yang mungkar sebagai mungkar kecuali sesuai dengan hawa nafsunya. Sekarang kita lihat di zaman sekarang kita ini, selama bersama kelompoknya yang salah tetap benar, yang benar tetap salah. Padahal kalau kita lihat sama aja akidahnya. Ya, ini kuburi, itu juga kuburi. Ini mencela agama, itu juga mencela agama. Ya. Bahkan sebagiannya ada yang mencaci maki dan merendahkan agama luar biasa. Tetapi karena berada di kubunya, tetap aja. Tidak dikatakan bersalah dan seterusnya. Dan ini bukan kaidah kita di dalam berwala wal bara. Karena kaidah kita dalam al-wala wal bara adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Allah katakan awal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka aulia. Saling berloyalitas sesama mereka, saling menuntun sesama mereka, saling memimpin di antara mereka. Apa ciri mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan ingat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, wa a'dhamu ma amara Allahu bihi tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu syirku. Ma'ruf yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Sebagaimana kemungkaran yang paling besar yang dilarang oleh Allah adalah syirik. Maka sungguh pengakuan yang omong kosong bahwa kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tetapi syirik dan bid'ah dibiarkan. Tidak ada seruan kepada tauhid di dalamnya dan tidak ada pengingkaran terhadap syirik di dalamnya. Tidak ada seruan kepada sunnah di dalamnya dan tidak ada pengingkaran terhadap bid'ah di dalamnya. Bagaimana dikatakan itu aksi bela Islam? Bagaimana dikatakan mereka adalah laskar yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Sedangkan para ulama menyatakan a'dhamu ma amara Allahu bihi tauhid wa a'dhamu ma nahallahu anhu syirk. Ma'ruf paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Sebagaimana mungkar paling besar yang Allah larang adalah syirik. Maka sungguh tidak ada manfaatnya dari suatu ormas, suatu pertemuan, suatu persatuan, kebersamaan yang katanya demi menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tetapi syirik tidak pernah disenggol. Tetapi bid'ah tidak pernah diterangkan. Seruan kepada tauhid dianggap sebagai pemecah belah umat. Seruan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai orang yang radikal. Inikah ini maksud dengan al-amru bil ma'ruf? Hanya membahas harga BBM? Ya? Membahas harga BBM, harga sawit, lantas Anda katakan demi menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Iya, itu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar al-muqayyad bima indakum. Iya. Yang
standar ganda. Yang menurut Anda, kalau mengikuti al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dalam agama ini, maka sebaik-baik contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih sempurna daripada Nabi di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar? Demi Allah tidak ada. Apa ma'ruf yang pertama kali beliau tegakkan di bumi Mekah selama 13 tahun? Tauhid. Apa munkar yang pertama kali beliau ingkari di bumi Mekah selama 13 tahun? Syirik. Bahkan 4 atau 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, di atas ranjang sakitnya, Nabi SAW berbicara tentang tauhid dan syirik. Beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kita tidak heran kepada mereka yang mengajak kepada syirik dan bid'ah. Tetapi yang kita heran adalah orang yang mengaku mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, tetapi bergandengan tangan serta memuji, merekomendit para dai syirik dan bid'ah. Ini yang membahayakan. Memuji orang yang punya kesalahan. Andai kata orang yang berilmu sekedar tidak mengingkari sebuah kemungkaran, ini sebuah musibah. Tapi lebih besar lagi musibahnya, dia memuji orang yang membawa kemungkaran. In kunta la tadri fatilkal musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa qad intabaha man intabaha minan nasi fa'arafu anna 'amatal muslimin yuhibbuna as-salafa wa yanqaduna ilaihim hatta sarat as-nisbatu ilaihim yataqalladuha ba'dun. Ya dhun di sini tanwin apa namanya ini? Mana anak Lipia? Tanwin apa namanya nih? Kan ba'dun. Ba'dun kan alfat al-mulazimah lil idhafah, seperti ghair, ya kan? Mithl. Tanwin apa namanya nih? Sahibun nadharah, yang pakai kacamata, baju merah. Antum, tanwin apa nama? Antum? Ant. Siapa yang bisa jawab? Tanwin apa namanya ini? Mudhakir insyaallah ya Ustaz Hamdan. Ish min tanwin hadi? Tanwinul iwad, hakadha? Naam, ya. Karena ba'dun ini salah satu dari alfat al-mulazimah lil idhafah. Tidak boleh antum berikan tanwin untuk ba'dun pada ghairun, pada mithl, kecuali setelahnya ada huruf jar. Ba'dun minan nas. Ya. Ini tanwin di sini tanwin iwad anil kalimah al-mahdhufah allati hiya mudhaf ilaih li ba'd. Ya. Dia tanwin pengganti kalimat yang dihapus, yang mana kalimat yang dihapus itu sebagai mudhaf ilaihi yang ba'du. Karena ba'd dia selalu sebagai mudhaf. Ba'duhum, ba'duha, ba'dukum. Kalau ada tanwin pada ba'd, maka dia tanwinul iwad anil kalimah al-mahdhufah allati kanat mudhafatan ilaih li mudhaf. Li ba'd, ya. Sebagai faedah tanwin. Nahwu ya, murajaah biar enggak hilang semua kan. Sahada ya Ustaz Al-Qarnain, hakata? Naam, jazakallahu khair. Kata beliau, walau lam yakunu ala manhajis salaf bal inna hunaka man ibtada'a bid'atan wa arada an taruja bainan nas fanasabaha ila salaf wa da'a annahu salafi fata'addadat manahij man yantasibuna ila salafiyyah hatta qala ba'dhum anta tad'u ila salafiyyati man as-salafiyyatu fulan aw salafiyyatu fulan. Kata Syekh, apa yang beliau sebutkan di atas menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama kata beliau, dengan berjalannya waktu, setelah munculnya berbagai fitnah, maka sebagian besar kaum muslimin mereka sudah mulai mencintai manhajus salaf, dakwah salaf. Kata salaf itu mulai harum di tengah-tengah sebagian kaum muslimin. Mungkin ini kalau di Saudi ya, karena negara ilmu agama, kalimat salaf itu kalimat yang sangat indah di sana. Tapi kalau di Indonesia karena banyaknya ya provokasi yang luar biasa ya.
kemudian juga fitnah yang luar biasa. Kalimat salaf ini kalimat yang menakutkan malah. Ya, kecuali di kalangan penuntut ilmu agama. Kalau udah dibilang orang salafi, itu udah lain suasananya dari salafi. Lain, wajah pun bisa berubah terkadang. Karena provokasi di luar memang luar biasa. Tapi kalau di kalangan misalnya di Yaman, di Saudi, di Mesir, kalimat salaf ini kalimat yang semua orang menarik, ya, menariknya sesuai dengan keinginan masing-masing. Ya. Kata Syekh, karena kalimat salaf, manhajus salaf sudah dicintai, dikenal oleh sebagian orang, ya, dan bahwa masyarakat mau tunduk kepada kalimat salaf. Ya, paling sebagian tempat kalau dari bilang ini manhajus salaf, orang pun tidak ragu-ragu lagi untuk mengikutinya. Ya. Sehingga ada sebagian orang mengaku-ngaku dirinya sebagai salaf di atas manhaj salaf, tetapi dia tidak berada di atas manhaj salaf. Bahkan kata Syekh, di sana ada orang-orang yang melakukan kebid'ahan, kemudian dia ingin melariskan bid'ah tersebut di tengah-tengah manusia, maka dia menisbatkan bid'ahnya tersebut kepada manhajus salaf. Ya, seperti ucapan sebagian orang yang kita nggak pungkiri dari sisi kecerdasannya. Tapi kecerdasan bukanlah patokan dan tolak ukur di dalam memuliakan seseorang. Karena tolak ukur dalam memuliakan seseorang, kata Syekhul Islam, adalah biqadiri tamassukihi bis sunnah. Kita memuliakan seseorang, meninggikan seseorang sesuai dengan kekokohan dia di atas sunnah. Sunnah dalam bahasa ulama adalah mengikuti jalan para salaf di dalam mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang menyatakan, ya, sekilas orang yang nggak paham masalah, duduk masalah, ini menilai ini orang cerdas luar biasa di dalam taqasimnya, makin mengalahkan taqasim ahli usul fi taqasim al-usuliyah wal qawaid fiqhiyah. Dia bilang masalah istawa itu nggak usah ribut-ribut. Ulama salaf dalam masalah kata ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu ada dua katanya. Ada dua pendapat ulama salaf dalam masalah istawa. Yang pertama ta'wil, yang kedua tafwid. Ini bahlul, betul-betul bahlul. Kedua-duanya adalah pendapat ahlul bid'ah, ya kan? Tafwid, pendapat al-mufawwidah tidaklah datang kecuali setelah 3 generasi. Ta'wil itulah pendapat al-Asy'ariyah dan semisal dengannya yang mentakwil istawa dengan istaulah. Adapun makna istawa di kalangan ulama salaf tidak lepas dari 4 makna: irtafa, wa ala, wa qasada, wa istaqar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nuniyah dan ulama yang lainnya. Maka begitu dia menamakan bahwa di kalangan ulama salaf makna istawa itu satu dari 2. Pendapat ulama salaf dalam hal ini ada 2 pendapat katanya. Pendapat yang pertama ta'wil, pendapat yang kedua tafwid. Orang yang dengar mantap ini Ustaz, hikmah banget, ilmiah. Ilmiah. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, la ya'rifu fadla dzil fadli illa dhauf. Orang sekilas mendengar Masya Allah ilmiah banget, menguasai pendapat ulama. Sebenarnya kalau kita belajar akidah, dengar bahasa itu aja udah pasti salah. Bagaimana dikatakan ulama salaf punya 2 pendapat? Kok bisa ada lebih dari 1 pendapat dalam bab akidah? Adakah perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dalam bab akidah? Itu aja udah bisa kita jadikan sebagai bahan untuk menilai itu sebuah ucapan yang keliru. Gak mungkin ulama salaf berselisih dalam bab akidah. Yang kedua, bahwa kedua-dua pendapat itu bukan pendapat salaf. Yang pertama tafwid al-mufawwidah, kata Syekhul Islam, syarru ahlil bid'ah. Karena banyak orang menyangka al-tafwid adalah manhajus salaf, tetapi itu manhaj yang sangat berbahaya. Karena konsekuensi dari mazhab tafwid menyatakan Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa dijadikan petunjuk karena tidak diketahui artinya. Lalu apa mana firman Allah la'allakum ta'qilun? Kalau kita katakan apa istawa, kita nggak tahu apa itu istawa. Yang penting Allah beristiwa. Allah menyatakan istawa. Apa arti istawa kita nggak tahu. Berarti secara tidak langsung dia menyatakan Al-Quran kitab yang kosong dari arti. Jadi apa makna firman Allah la'allakum ta'qilun? Ya, apa makna firman Allah wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya dengan bahasa Arab? Jelas ya, Ma? Ta'wil adalah pendapat ahlul bidah.
Dan itulah yang dibantah oleh ulama salaf dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita membaca kutubul akidah dalam bab istawa, bantahannya ulama tentang terhadap ahlul bid'ah dalam pembahasan istawa bukanlah terhadap mereka yang mengingkari istawa, bukan. Mereka mengisbatkan lafaz istawa, tetapi mereka mentakwil mana istawa kepada mana istaula. Ini yang dibantah oleh ulama. Ini orang datang justru menyatakan bahwa takwil itu madhab salaf dan bahwa tafwid itu adalah manhajus salaf. Sehingga orang pas dengar berarti itu salaf. Semua salaf yang menyatakan Allah di mana-mana salaf karena mereka takwil. Yang bilang istawa Allah sesuai dengan makna yang zahir dan hakiki juga salah karena memang ulama salaf ada dua pendapat dalam ini. Cukup hikmah ini Ustadz pemersatu umat, ustadz yang paling paham fikih kebinekaan. Sungguh benar apa yang kata Syekh, apa yang dikatakan Syekh. Supaya laris, supaya laku diterima, nisbatkan ke salaf. Sekarang sebagian orang asal bunyi. Bahkan sebagian orang ketika mengeluarkan sebuah statement seakan-akan dia adalah Ibnu Hajar al-Jadid. Seakan-akan dia Ibnu Hajar zaman now. Contohnya misalkan kalau bicara masalah isbal, bicara dengan adil dong. Jangan cuma menyampaikan hadis-hadis yang mendukung pendapatmu. Sampaikan seluruh hadis tentang isbal. Hadis-hadis tentang isbal lebih dari 100 katanya. Di kitab mana ada 100? Siapa yang pernah menyebutkan yang 100? Mungkin kalau di bawah mungkin tidak lebih dari 15 atau 20. Hakadha Ustadzul Qarnain. Ya? Tidak lebih insyaAllah 35 dari 15 atau 20 hadis. Dan bahasa seperti ini kan membuat orang, kalau orang cerdas justru menilai negatif terhadap orang yang mengucapkannya, ya kan? Berarti Syekh Albani nggak paham tentang isbal, kurang menguasai hadis-hadis tentang isbal. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Hajar al Asqalani, dia lebih paham. Kedua, kalau memang demikian, coba buktikan mana hadisnya. Katanya lebih dari 100 hadis. Coba sebutkan seluruh hadis-hadis tentang isbal. Jangan sekedar buat kaidah umum yang hasilnya hanya pembingungan, bukan ilmiah. Coba sebutkan 100 hadis tentang isbal dan simpulkan, bahas. Itu juga nggak disebutkan karena memang nggak sampai 100 hadis tentang isbal. Tapi itulah cara-cara bahasa-bahasa untuk melariskan ya suatu kekeliruan di tengah-tengah kaum muslimin, memakai nama-nama indah. Seperti tadi bahwa madhab salaf, bahwa salaf dalam masalah istawa ada dua madhab, tafwid dan ta'wil. Pada kedua-duanya adalah madhabnya ahlul bidah. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh, poin berikutnya dari bahasa Syekh tadi, bahwa ada sebagian orang karena melihat banyaknya orang yang menisbatkan diri kepada salaf, tapi mereka saling berbeda-beda, saling beraneka ragam manhajnya, sehingga ada yang bertanya, kamu salafi mana? Ya. Kamu salafi Yaman apa salafi Saudi? Kamu salafi Sudan apa salafi Mesir? Kamu salafi mana? Salafi Medan? Medannya salafi mana? Ya abu-abu ini gak bisa. Salafi siapa? Jadi bahasa salafi ini seakan-akan dia kata yang muqayyad. Padahal salaf adalah prinsip beragama. Beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena banyaknya perbedaan di kalangan orang-orang yang mengaku salaf dan mengatasnamakan salaf, sampai-sampai sebagian orang bertanya demikian. Ada istilah salafi jihadi, ada salafi ilmi. Ya. Bahkan mungkin kita di Indonesia ada salafi media ini, ada salafi ustadz ini. Salafi mana? Ya. Pada kalimat salaf itu kata yang universal, yang mencakup seluruh orang, setiap muslim dan muslimah yang beragama dan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf.
Itulah salafi. Ya. Tapi sekarang menjadi bahasa yang eksklusif. Oh, dia salafi Yaman. Salafi Yaman beda dengan salafi Madinah. Karena Nabi Madinah beda dengan Nabi Yaman mungkin. Ini salafi roja atau bukan salafi roja? Terkadang ada juga demikian. Ini salafi ustadz ini atau salafi ustadz itu. Kalau di Medan salafi mana dia? Lajnah mana? Oh, bukan salafi itu, abu-abu itu, nggak jelas. Dan seterusnya. Ya akhi, kalimat salaf, kalimat universal. Bukan kalimat organisasi, bukan kalimat ormas. Bukan kalimat politikiyah. Dia kalimat syar'iyah, dia kalimat universaliyah. Kalimat yang universal, universaliyah kan? Menaat mengikuti man'utnya. Man'ut mudzakkar, muannats, naat juga harus muannas. Kalimat universaliyah, dia kalimat yang universal. Apa sebabnya ini? Karena orang menganggap salaf itu mengkaitkan salaf kepada kepribadian seseorang atau kepada suatu ormas, sehingga muncullah pertanyaan salafi mana? Salafi ini apa salafi itu? Yang tadi sebagai contoh ya. Baik. Wa ma huwa illa qalil hatta sirta tasma' salafiyah jihadiyah, salafiyah ilmiyah, sehingga terkadang kamu mendengar ini salafi jihadiyah, ini salafi ilmiyah. Akan terkadang kita dengar ini Ustaz Salafi, Salafi Yaman beliau. Kalau Ustaz ini Salafi Madinah, ini kan sering kita dengar kata-kata seperti ini. Salafi TV ini, Salafi TV itu. Ini Salafi ini Salafi itu. La haula wala quwata illa billah. Pada kalimat salaf adalah kata yang universal. Tepat enggak kita bilang ini Islam Yaman, ini Islam Madinah? Tepat? Enggak tepat kan? Ini Islam Mesir, ini Islam Sudan. Memang Islam di Sudan nabinya dari Amerika. Sama juga nabinya. Kitab sucinya juga sama. Pemahaman para salaf juga pemahaman yang universal. Dan telah selesai pemahaman mereka. Telah paten, telah baku yang harus diikuti oleh setiap orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Ya. Hanya saja benar tidaknya orang tersebut di atas itu, maka ucapan, perbuatan serta akidah dia yang membuktikan hal itu. Ya. Jadi kalimat salaf bukan kata yang muqayyad, kecuali muqayyad bittiba'i as-sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Kemudian beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimah ini bahwa sebagian orang ada yang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salafi. Sehingga begitu orang tersebut salah, maka orang langsung menisbatkan kesalahannya kepada manhaj salaf. Dan ini sering terjadi, apalagi di kalangan orang awam ya. Salafi jelek-jelek, salaf enggak betul dakwah salaf. Karena saya lihat si A demikian. Padahal kalau dia ingin menyatakan si A salah, manhajus salaf tetap selalu benar. Sebagaimana kalau ada orang muslim yang melakukan kesalahan, apakah kita katakan Islam salah? Kan enggak. Ya. Kita tidak katakan salah Islam, tetapi kita katakan salah individu orang yang beragama Islam. Tapi karena orang tidak paham kalimat salaf, sehingga kesalahan yang terjadi pada seseorang dinisbatkan kepada salaf. Bahkan sebagian orang menjadikan kepribadian seseorang sebagai tolak ukur salaf. Siapa yang sama ustadz itu dia salafi, yang enggak sama ustadz itu dia bukan salafi. Yang sama ustadz itu hadir kajiannya, enggak sama ustadz itu enggak boleh hadir. Inilah yang namanya hizbiyah. Ini definisi hizbiyah. Hizbiyah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah alladzina yuwaluna wa yu'aduna fi syakhsin wahid. Di mana al-wala wal bara mereka dibangun di atas individu per orang. Ya. Tidak demikian al-wala wal bara kita dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ketika kita dia nggak gabung mau Ustaz saya, dia nggak gabung di lajnah saya, dia nggak gabung di TV ini. Padahal itu orang jelas gurunya di atas manhajus salaf. Dia pun di atas manhajus salaf, siang dan malam dia menyeru manusia kepada manhajus salaf. Hanya gara-gara nggak gabung suatu lajnah, nggak gabung di suatu televisi atau tidak direkomended oleh guru dia yang mungkin punya penyakit hati, langsung dia jadikan sebagai tolak ukur. Inilah yang namanya hizbiyah ya ikhwan. Inilah yang namanya hizbiyah. Nanti akan beliau terangkan kepada kita bagaimana
ulama salaf di dalam mengatakan seseorang itu salafi dan mengeluarkan seorang dari salaf. Dan bagaimana ulama menyikapi individu orang yang memang dia menyelisihi manhajus salaf. Ada rincian. Nah, kemudian di dalam muqaddimah ini, beliau juga menyebutkan bahwa sebagian orang ada yang bermudah-mudahan di dalam menisbatkan sebagian orang kepada salaf. Sampai-sampai mereka menyatakan innal jama'at al-islamiyah liyawma kulluha salafiyah. Semua jamaah ormas yang ada zaman sekarang semuanya salaf, Tinggal pilih aja mau salaf mana. Wah, ini betul-betul kebinekaan. Iya. Baina ijtihadi, iya. Wal ikhtilaf bainaha ijtihadi fil furu'. Dan bahwa perselisihan yang ada semuanya adalah perselisihan yang ada di dalam furu'. Apalagi terkadang keluar kaedahnya nata'awanu fima ittafaqna wa yu'adhiru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Ini kaedah kata Syekh Utsaimin bisa benar bisa salah. Ya. Kalau kaedah ini tidak bangun di atas nilai-nilai agama maka bisa benar. Kalau yang dimaksud nata'awanu fima ittafaqna selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis maka betul. Demikian juga wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna selama dalam masalah al-ikhtilafat al-fiqhiyah al-ijtihadiyah al-musawwighah lil ijtihad maka benar. Tapi kalau khilafnya antara kita dengan Syiah bagaimana yu'adziru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna? Ini mencaci maki Aisyah, ini mencari Umar, ini melakukan bid'ah. Ini melariskan bid'ah, ini pelaku syirik, ini dai syirik, menyeru kepada syirik. Dan memusuhi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bagaimana kita mengatakan nata'awanu fima ittafaqna? Ittafaqna ala syirik, ittafaqna ala al-bid'ah, ittafaqna ala al-khuruj ala al-ulah alladhi huwa madhhabul khawarij. Wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna, yu'adziru ba'duna ba'dhan ala syirik, ala al-bid'ah, ala al-khuruj ala al-ulah. Aina nahnu min qawli ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. In kunta tadri fatilka in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Nata'awanu fima ittafaqna syaratnya apa? 'Alal birri wat taqwa. Wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna dalam masail fiqhiyah yang ini menjahar basmalah, yang ini mensir, yang ini kunut subuh, yang ini tidak kunut. Ini yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Tapi kalau dalam masalah akidah ini mengingkari istawa, yang itu merupakan alaman ahli bid'ah di masa salaf. Mereka memvonis orang yang menolak makna istawa, mentakwilnya istaula sebagai ahli bid'ah. Datang Anda menyatakan wa yu'adziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna. Dia paham khawarij yang mana ulama ketika membahas hadis firqatun najiyah mereka sebutkan salah satu dari 72 firqah adalah khawarij. Mereka sebutkan ciri-cirinya dan mereka memperingatkannya. Nabi menyatakan tentang mereka kilabun nar syarrul qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin man qatalu. Datang Anda menyatakan wa yu'adziru ba'dana ba'dhan fi makhtalafna. Ini bahlul namanya bukan hikmah. Inilah yang disebut dengan at-tamayyu'. Inilah yang disebut dengan at-talawun yang kata Hudzaifah iyyaka wa talawun fid din. Tapi sisi lainnya ada sebagian orang yang bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari sunnah. Kata Syekh, mereka lalai seakan-akan mereka tidak tahu sebuah ucapan yang sangat masyhur di kalangan ulama salaf yang berbunyi ikhrajun nas minas sunnati syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah itu berat. Itu tidak mudah. Bahkan yang lebih parah lagi sebagian orang tidak mau merekomendit seseorang di atas sunnah. Padahal yang dia tidak enggan merekomenditnya itu jelas belajarnya sama siapa. Gurunya di atas sunnah. Siang dan malam dia juga kepada sunnah. Dan kalaupun mau dikupas dia sendiri yang kurang jelas sunnahnya. Di mana dia belajar, siapa gurunya. Tetapi bermudah-mudahan mengeluarkan orang lain dari sunnah. Padahal kalau mau kita kupas guru dia sendiri nggak jelas di mana. Siapa gurunya yang dikenal di atas manhajus salaf? Ada orang yang seperti ini. Dan perlu diberi nasihat orang seperti ini. Karena akan menimbulkan fitnah. Dan membuat orang-orang jadi bingung untuk belajar sunnah.
Dan itu terjadi di beberapa tempat. Ustadz buat doro, ini ustadz jelas, belajarnya sama siapa, gurunya jelas. Gurunya jelas, kitab-kitab yang dia kaji jelas kepada guru yang salaf. Dia pun siang dan malam menyeru manusia kepada salaf. Enggak boleh hadir. Gara-gara apa? Enggak kenal. Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Tapi standar ganda. Kaedahnya tak kenal makanya tak sayang maka tak cinta. Saya tambah lagi bin standar ganda. Ini kan gak ada kaedah ilmiah dia berarti di dalam membangun prinsip. Nah nanti ujung-ujungnya orang seperti ini kena batunya baru dia sadar. Udah kena batunya baru dia sadar. Begitu dia diperlakukan seperti itu di tempat lain baru pencak-pencak dia. Emang kata salaf itu apa sih? Padahal dia memperlakukan orang lain juga seperti itu. Tidak seperti itu ya kawan. Ini kata Syekh Ikhrajus Sunnah Nas minas Sunnah Syadid. Mengeluarkan seseorang dari sunnah yang sudah diketahui gurunya di atas sunnah, dakwahnya di atas sunnah, siang dan malam dia mengajak kepada sunnah. Tiba-tiba kita keluarkan dia dari sunnah gara-gara nggak bareng dengan ustadz kita, gara-gara nggak satu lajnah dengan kita, gara-gara dia nggak masuk pada televisi yang kita lihat ustadz-ustadz kibar ada di dalamnya. Nah ini pun nggak ada kaidah ilmiah. Ini bukan kaidah yang dikenal dan berjalan di kalangan ulama kita. Mereka ketika menyatakan si fulan tidak sunnah. Kenapa? Akidah dia demikian. Itu akidah khawarij. Dia ucapkan di sini, di tempatnya ini, waktu ini akidah bertentangan dengan Al-Quran. Ini ayat, ini hadits, ini ucapan ulama salaf. Ini kitab-kitab akidah sebagai hakim di antara kita. Jelas, ilmiah. Ini manhajus salaf jemaah. Dia sesat kenapa? Karena dia berkata demikian. Itu ucapan khawarij. Buka ini usul sunnah Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata demikian. Ini kitab Aqidah At-Tahawiyah dengan syarah Al-Imam Ibn Abil Aiz. Ini kitab Al-Lalikai syarah I'tiqadi Ahli Sunnah. Ini kitab Usul Sunnah wa I'tiqaduddin Al-Imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Dan seterusnya. Ini kitab Al-Ha'iyah. Ulama salah menerangkan akidah dalam hal ini adalah ini dan ini. Ini dalilnya, ini ayat, ini hadits, ini ucapan ulama salah. Dia berkata dengan ucapan yang bertentangan dengan ini. Maka dia bukan orang sunnah. Dia bukan berada di atas manusia salaf dalam hal itu. Jelas. Tapi kalau alasannya ini bukan salah, apa sebabnya? Enggak jelas dia itu, abu-abu dia itu. Abu-abunya di mana? Di mana abu-abunya? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangan pula kita karena orang lain mentahdir kita dengan tahdir serampangan, kita balas pula dengan tahdir serampangan. Berarti sama kita dengan dia. Kita menuduh orang lain dengan sebuah tuduhan. Di waktu yang sama kita justru melakukan tuduhan tersebut. Coba lihat Imam Al-Bukhari. Beliau ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Guru beliau. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya ketika baca Al-Quran, kata-kata mulut saya ini makhluk. Karena suara saya makhluk. Kata Imam Az-Zahabi sebuah faedah dari guru kami Syekh Ali Razihi. Secara bahasa, mazhab Bukhari adaq. Beliau ingin merinci Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tapi suara kita ketika baca Al-Quran itu makhluk. Suara kita. Ya. Muhammad bin Zuli sikap tegas. Beliau tidak ingin membuka pintu ini. Khawatir akan dimanfaatkan oleh al-waqifun fil Quran. Orang-orang yang tidak mau menyatakan Al-Quran ghairu makhluk. Hanya sekedar menyatakan kalamullah. Ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Semua murid lari dari Imam Bukhari. Tidak ada satupun murid yang dari ribuan. Bayangkan taklim antum nggak ada yang hadirin. Gara-gara dapat tahdir. Antum ngapain? Tahdir balik. Lihat Imam Bukhari. Yang sisa cuma Imam Muslim jemaah. Imam Muslim melihat tahdirnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tidak adil, tidak insaf. Saking cintanya beliau kepada Imam Bukhari karena beliau tahu Imam Bukhari tidak salah. Seluruh riwayat-riwayat hadis yang telah beliau terima dari Muhammad bin Yahya itu beliau tulis balik. Beliau letakkan di atas keledai, beliau kirim balik. Ini hadis-hadis semua. Saya nggak butuh lagi. Dan saking insafnya Imam Muslim dalam Sahih Imam Muslim, beliau tidak menyebutkan riwayat dari Bukhari dan tidak pula dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kedua-duanya adalah murid beliau. Guru beliau.
Dan saking insafnya Imam Bukhari, beliau sudah ditahdir habis-habisan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dalam kitab Sahih Bukhari beliau masih mau menukilkan hadis dari Muhammad bin Zuhri. Kalau antum dapatkan dalam Sahih Bukhari, dari Bukhari langsung haddatsani Muhammad, maka ini maksud adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Padahal sudah ditahdir oleh beliau. Insafnya ulama. Maka bukanlah kaidah ilmiah kalau tahdir dibangun. Dulu dia suka mentahdir kita, dia mentahdir kita tanpa bukti, dia mentahdir kita serampangan, maka jangan belajar ke dia. Ini enggak kaidah ilmiah, berarti Anda membantah, menjawab tahdir serampangan dengan tahdir serampangan pula. Apa bedanya Anda dengan dia? Lihat ulama salaf. Jelasnya mah ya. Ada kaidah ilmiahnya. Imam Al-Bukhari, apakah beliau balas? Enggak beliau balas. Sekarang siapa yang lebih terkenal? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli atau Imam Bukhari? Imam Bukhari. Bahkan kalau orang awam mungkin enggak pernah dengar nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kecuali para penuntut ilmu hadis. Imam Bukhari Allah jaga. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Yang buih itu enggak akan tersisa di dunia ini. Tapi yang bermanfaat untuk manusia pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tertanam kuat. Ketika Imam Malik disampaikan kepada beliau, Imam Malik, antum menulis Muwatta Imam Malik, sudah ada Muwatta yang lebih besar selain antum. Apa kata beliau? Beliau bacakan ayat ini. Rupanya terjaga. Selama kita ikhlas jamaah dalam berdakwah, dalam mengajar, dan yang kita seru adalah Al-Qur'an dan hadis. Di atas manhajus salaf, yakinlah pasti akan terjaga. Baik sebelum kita mati atau setelah kita mati. Bahkan para ulama menyebutkan tersebarnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah beliau meninggal itu jauh lebih luas, lebih dahsyat ketimbang tersebarnya dakwah beliau ketika beliau belum meninggal. Ya. Maka jangan sampai kita tidak di atas prinsip berjalan. Gara-gara akhirnya gara-gara nggak enak gabung, gara-gara nggak enak gabung, gara-gara nggak enak nggak gabung. Enggak begitu manhajus salaf. Di atas prinsip jamaah. Atas dasar apa Anda berkata, atas dasar apa Anda bersikap. Dan pikirkan, siap tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ini masalahnya bukan masalah enak tidak enak. Bukan masalahnya sama ustadz ini sama ustadz itu. Ini masalahnya kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah keluar dari mulut kita ataukah tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ustadz kita Umar bin Khattab saja enggak bisa membela kita di hadapan Allah, ya kan? Apalagi ustadz kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apalagi kita termasuk orang yang memalingkan orang dari belajar kepada agama Allah. Gara-gara ucapan kita orang tidak akhirnya enggak jadi belajar tauhid, enggak belajar sunnah. Mestinya kita senang. Masalah jualan saja, Anda jual bakso, ada orang lain di depan Anda jual bakso dengan model yang sama. Bagi orang yang punya akidah, walaupun akidahnya masih umum, Anda iri orang lain akan memvonis kita tidak baik. Karena rezeki nggak akan tertukar. Orang awam pun bisa bilang kayak gitu, ya kan? Rezeki nggak akan tertukar. Jangan khawatir kamu nggak laku karena ada orang yang jual bakso di depan kamu. Itu dalam masalah dunia, ya kan? Apalagi dalam urusan akhirat dakwah semakin ramai. Alhamdulillah kalau bisa di Medan ini ada 1000 ustadz yang mengajak kepada sunnah. Bukan hanya satu atau dua. Kalau tidak ada 5.000 ustadz di Medan ini. Semua mengajak kepada sunnah. Senang, bahagia, bukan malah pesimis. Ini kita ngajak ke surga loh. Memperingatkan orang dari bahaya neraka. Gak mau banyak ustadz. Berarti ada apa ini? Ini sedang main gulat atau berdakwah? Kalau kita berdakwah, banyaknya ustadz senang. Ya. Bahkan kayak di Madinah kita lihat, jangankan pelajaran hari-harian, daurah aja terkadang pada maghrib wal isya ada sekian daurah dalam satu kota. Nggak ada yang menentangkannya. Hadirlah, yang mau hadir ini silakan, mau hadir itu silakan, semua ya sunnah. Ya kan? Oke, adzan. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan pada sesi kedua badal ansar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.